dalam waktu 2 hari dia ngehubungin balik nih. Udah, kita tinggal nunggu waktu aja. 3-4 hari pasti cair. Pasti dia deposit ke toko kita. Tapi kalau jual diri. Jual diri? Demi depo itu? Demi depo itu. Demi apa? Dia cuma pengen balikin modal dia, Mas. Duit dia udah banyak masuk ke sana. Ya. Cangkut paut obrolan Pasti itu. ya. Kita dia kasih pap ini yang bagian atas, bagian bawah dia kasih kalau kita minta. Benar. Sponsori oleh Lim Mineral. Udah mulai nih. Udah mulai dari tadi, Pak. Udah mulai kita. Udah mulai ya? Oh. Waduh. Oke. Oke. Ya tadi udah dijelasin ada ordal berarti ya? Ya ada ordal. Nggak perlu lihat-lihat job street kayak gitu. Nggak perlu. Akhirnya lu masuk lah itu. Akhirnya masuk, tertarik kan karena memang di awal itu memang kita udah dijelasin salarinya per bulan berapa gitu. Gajinya karena mungkin kebetulan saat itu kan memang saya lagi nggak ada pekerjaan kan, lagi pengangguran kan, kurang lebih 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Kejadiannya. Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu dapat tawaran dari temen, ya udah saya ambil lah, saya coba, menarik nih kayaknya nih, coba deh, dan penasaran juga kan dengan kerjaan itu tuh seperti apa cara kerjanya gitu tuh. Oke. Infonya apa waktu itu sama ordal itu teman itu? Info kerja apa gitu? Kan tadi gaji udah tuh. Iya. Infonya sih mereka bilang itu seperti ke marketing ya. Marketing. Karena memang pas udah di aplikasi, udah di lapangan itu memang seperti marketing kita, cara kerjanya gitu. Tetapi ada indikasi ke arah itulah scam lah gitu. Oke, marketing berarti ya. Ada produk dong? Ada. Ya apa tuh? Ada produk. Yang dijual itu apa tuh produknya? Kita itu ada produk fiktif namanya. Fiktif? Iya. Kita itu waktu itu kita punya link. Iya. Ya, link ini lebih ke waktu itu kita, karena waktu itu lagi marak-maraknya Shopee ya. Oke. Kita punya website tuh, Mas. Website apa tuh? Shopee. Oh iya. Shopee ini mirip banget. Persis mirip banget. Terus? Saya nggak bohong. Di situ, di Shopee itu semua ada produk apapun ada. Yang nggak pernah kita temuin di Shopee biasa gitu. Di situ ada. Bahkan ya. Dari fitur-fiturnya, warnanya mirip. 3D. Mirip banget. Siapa yang bikin? Nah, kalau untuk yang bikin itu kita nggak pernah tahu sampai situ. Tapi yang pasti kita itu marketingnya melalui Shopee. Sampai di Shopee itu ada barang paling mahal, Mas. Apa tuh? Lamborghini. Oke. Siap. Oke. Apa? Lamborghini? Iya, ada Lamborghini. Kok bisa di Shopee ada Lamborghini? Nah, itu yang yang kita nggak habis pikir juga. Kok bisa ada Lamborghini? Dan seiring berjalannya waktu, ada yang beli loh. Ada yang beli? Ada yang beli. Harga Lamborghini yang fiktif sama yang asli ada perbedaan? Nggak ada perbedaan, Mas. Oh ya? Di Indonesia kan sesuai dengan harganya itu. Wah. Real. Terus kalau ada yang order gimana? Kalau ada yang order gini, saya sebagai operator kan. Iya. Contohnya nih, saya sebagai operator dalam pekerjaan operator itu kita tuh hanya cari klien, customer. Iya. Yang saya bilang tadi marketing kan. Iya. Saya memasarkan produk, saya jelaskan sistem kerjanya Shopee ini kayak gimana, cara mulai dari cara depositnya, nanti dapat benefitnya berapa, dapat fee-nya berapa, komisinya berapa gitu. Kita jelaskan semua kepada klien kan. Iya. Kalau klien tertarik, tapi sebelum itu kita balik dulu. Kita itu, Mas, cari customer itu membuat
akun fake. Hmm. Tidak menggunakan wajah asli kita. Namanya kita kan memang scam ya, namanya Iya. scam kan. Kita buat akun fake sebanyak mungkin, semenarik mungkin. Pakai wajah siapa itu? Wajahnya kita cari di Instagram. Di Instagram kan banyak tuh. Tokoh-tokoh terkenal atau gimana? Enggak terkenal. Oh, enggak tapi terkenal. tapi dia punya tampang. Ah. Cukup Yang ganteng nih, cantik gitu. Iya, yang ganteng, yang cantik, menarik lah gitu untuk Iya. dari segi face gitu kan, menarik Asia lah gitu, face Asia kan. Kita Oke, cari di Instagram, cari karakter yang belum pernah dipakai temen. Sebenarnya operator itu banyak, banyak banget. Satu rumah itu bisa sampai 30 orang. 30 orang operator. Dan di situ kita berperang. Berperang gimana? Berperang itu namanya kita marketing nih, kita rebut-rebutan customer dong. Cara dapat customernya gimana? Profiling atau Nah, gimana? ini cara dapat customernya, kita itu Mas mungkin pernah dengar aplikasi-aplikasi kencan gitu gak sih? Dating apps? Ya, dating apps, that's right, dating apps. Nah, kita itu punya dating apps waktu itu yang lumayan bagus ya. Iya. Kayak Tinder Iya. gitu. Yang Asia pakai itu kan Tinder gitu kan, Iya, Asia banyak. pakai banget kan. Iya. Terus CMB gitu. CMB itu aplikasi. CMB apa tuh? CMB itu Bukan CMB Niaga ya? bukan. Aplikasi apa ya? Saya lupa. Tetap kencan juga tuh. Ya, tetap kencan. Tapi saya lupa kepanjangannya. Aplikasi CMB ini, Mas. Iya. Itu orang-orang yang ada di aplikasi CMB itu orang-orang elit. Oh, orang-orang elit. Orang-orang elit. Mungkin orang yang se-Asia. mungkin yang masuk sana juga bayar kali, ada membershipnya gitu. Ada. Dan bahkan kita ketika kita melakukan register, pendaftaran, kita bayar kok. Dan itu ditanggung sama perusahaan. Wah. Gitu. Nah, kebanyakan kita bisa goal itu di aplikasi yang saya bilang tadi, aplikasi CMB. CMB, karena di CMB. situ memang orang-orangnya orang-orang kaya. Ya? Ya, orang-orang elit, orang-orang kaya, wanita-wanita karir semua Mas di situ Mas, di aplikasi CMB itu. Nah, pasar kita itu bukan di Indonesia, Bukan di Indonesia. bukan di Indonesia. Kita itu nggak diperbolehkan pasar di Indonesia. Menarik nih. Ya, sebelumnya mungkin belum ada ya operator scam ya. Yang gue tahu ya dia cari pasar di Indonesia. Wah, no. Yang di Kamboja waktu itu. Kalau di Kamboja mungkin ya. Kalau Iya. kita staycation di Indonesia itu kita pasar kita itu bukan pasar Indonesia. Dilarang keras. Iya. Kalau ada yang ketahuan itu Mas, Iya. ya udah pasti didenda, Mhm. terus dikeluarkan. Nah, dan ketiga ini urusannya bukan dengan hukum tapi dengan pihak-pihak tertentu lah. Iya. Yang memang saya nggak tahu sih untuk itu kan privasi perusahaan ya. Iya. Berarti yang di scamin negara luar ya? Ya. Targetnya negara mana tuh? Targetnya Arab kah? enggak. Asia? Masih Asia. Oh, masih Asia. Masih Asia. Nah, Asia ini kan banyak ya, Asia Tenggara ini kan banyak beberapa negara kan. Target kita waktu itu, pasar kita itu yang paling bisa menghasilkan benefit yang besar itu Mas, itu Thailand. Thailand. Pasar kita cari di Thailand, terus Filipina sama Vietnam. Iya. Itu pasar kita itu. Laki-laki atau perempuan itu yang ditargetkan? Waktu itu kita ditargetkan itu cari customernya, kliennya perempuan. Perempuan. Iya. Berarti dating apps kita harus jadi laki-laki yang Iya, jadi laki-laki yang sukses. Gitu. Nah itu bener. Jadi yang ganteng, yang ganteng, yang gitu. sukses. Tapi looknya look Asia gitu loh. Nah, dan kita mengaku bukan orang Indonesia. Lalu? Kita mengaku orang, misalkan saya cari pasarnya, pasar saya Thailand ya gitu. Ya. Saya mengakunya orang Malaysia. Orang Malaysia. Gitu. Siap, terus? Nah, perjalanan ini kita nggak terus-terusan berhasil Mas, karena banyak juga di pasar-pasar itu orang udah pada tahu, wah ini scam gitu. Nah, tapi
Tapi ada beberapa memang orang-orang customer yang belum tahu sama sekali, klien yang belum tahu sama sekali gitu. Nah kita tuh kayak cari jarum di tumpukan jerami. Bayangin dari 1000 orang yang kita cari itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang bisa kita scam. Probabilitasnya kecil dong untuk Kecil. bisa berhasil. Kecil. Tapi kita kan sistem kerjanya itu Mas, dari pagi stay sampai sore, stay lagi sampai malam. Jadi bener-bener cari customer. Makanya kan kita nih banyak nih, ada 30 orang nih gitu. Nah setiap hari itu kita pasti ada. Pasti ada yang dapat. Ada punishment nggak kalau nggak dapat? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Di Indonesia itu kalau yang saya alami ya, Iya. itu paling enjoy di Indonesia. Tapi gaji pokok keluar nggak tuh? Keluar. Oh, keluar. Mau ada penghasilan mau enggak, tapi gaji pokok tetap keluar. Hanya saja kita nggak dapat bonus. Oh, tapi perusahaan dapat dari mana? Kalau si karyawan X misalnya nggak ada kontribusi gitu. Nah, perusahaan kita ini kita nggak tahu ya bosnya itu orang mana nggak tahu. Tapi bos yang stay di tempat kita itu benar-benar bos Cina asli. Nggak bisa bahasa Indo ya? Nggak Cungko bisa. lah ya. Iya, cungko, bener. Jadi ada penerjemah juga gitu. Nah, dalam sebulan itu yang saya bilang tadi, kita tuh nggak mungkin nggak dapat penghasilan. Yang dapat penghasilan itulah yang nutupin kebutuhan kita. Termasuk dari gaji, makan 3 kali sehari. Semua disediain Mas. Dikasih makan? Dikasih makan, obat-obatan, terus ya P3K lah. Mes gitu juga? Lengkap. Mes. Harus ngemes Mas. Oh, harus ngemes ya? Harus ngemes. Nggak bisa nggak ngemes. Harus. Jangan-jangan ada itu juga ya? Asuransi itu apa namanya? Oh, Nggak ada. asuransi kayak gimana nih? BPJS gitu? Oh nggak ada. Oh nggak ada itu? Itu nggak ada. Untuk gapoknya sendiri ngikutin apa? UMK atau apa? Oh ini kita Beda. hampir 2 digit waktu itu. Berapa? 20 juta? Enggak nyampe berapa? sih. Hampir ya. Sekitar 12 sampai 15. 12 sampai 15 juta? Iya. Wih, gede juga ya? Lumayan. Lumayan gede gitu. Iya. Balik lagi ke scam. Nah kita ini kan scam itu sebenarnya banyak jenisnya Mas. Ya. Tapi kita ini lebih ke love scamming. Love scamming. Iya. Ajak orang pacaran. Begitu, ngajak orang pacaran dulu. Oke. Nah, kan kita ini kan karakter Asia itu kan hampir mirip ya. 11-12 lah, mau Indonesia, mau Malaysia, mau Thailand. Cewek-ceweknya kan gampang lah gitu kan. Gampang-gampang susah kan Gampang-gampang gitu susah. kan. Gampang-gampang susah gitu. Apalagi kan kalau nyari cewek-cewek karir itu kan mereka kan hari-hari fokus kerja. Iya benar. Dan mereka butuh temen. Betul. Butuh temen curhat. Setelah mereka pulang kerja kan merasa penat segala macem gitu. Mereka kan butuh temen kan buat tempat mencurahkan isi hati mereka, beban mereka, pekerjaan hari ini gitu gimana, bla 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 gitu. Nah, kalau kita awal mulai itu prosesnya itu nggak segampang seperti yang kita pikirkan. Scam itu kalau mau yang benar-benar dapat gede, itu prosesnya lama Mas. Kurang lebih kita harus PDKT itu sama kayak kita PDKT sama cewek-cewek biasa. Misalkan kita ketemu secara langsung kan sama. Iya. Butuh waktu 1-2 minggu buat PDKT. Oke. Nah setelah PDKT ini kita udah dapet nih hatinya nih gitu. Dia udah merasa benar-benar percaya, benar-benar cinta sama kita. Gimana cara PDKT-nya biar dia merasa dekat kayak gitu, dicintai? Apakah cuma udah makan belum gitu? Oh enggak. Nggak cukup. Jadi enggak cukup. Kalau itu kan pertanyaan formal. Oh, formal. Dan mungkin dia mendapatkan itu kan dari lingkungannya, pasti dapat kok dong kalau pertanyaan begitu kan. Iya. Nah, yang kita kasih tiap hari itu tuh motivasi tiap hari itu. Motivasi. Sebelum dia berangkat kerja kita kasihlah kata-kata ya motivasilah gitu. Bahasanya tuh biar dia tuh semakin semangat gitu kerja. Awalnya memang berjalan dengan baik.
hubungan awalnya memang tujuan kita itu membuat nyaman dulu, membuat nyaman, dia benar-benar nyaman. Kalau udah nyaman kan udah pasti percaya kan. Kalau kita udah dapetin kepercayaan dia, yang namanya kita udah dapet kepercayaan cewek, apapun dikasih, bener gak? Motivasi, benar. Motivasi itu ada skripnya? Ada, dikasih, ada dikasih, ada skripnya. Ya, saya masih ingat-ingat lupa lah. Tapi yang pasti untuk mendapatkan goal yang besar, memang kita butuh waktu yang ekstra, gitu. Setelah kita PDKT, dia dapat kepercayaan, dia dapat kenyamanan, baru kita alihkan ke bisnis. Gitu. Nah, dalam proses PDKT ini Mas, dalam proses kita pendekatan, memberikan kepercayaan, saling percaya, memberikan kenyamanan, itu di situ tuh kita cari tahu apa aja yang dia punya. Apa aja yang dia punya? Profiling berarti. Profiling, benar. Orang kan kalau kita nggak deket, nggak mau dong terbuka, nggak mau dong dia ngasih tahu kerjaan saya ini, gaji saya, nggak mau dong dia dong. Kalau kita pengen tahu dia punya duit berapa, punya aset berapa, gimana cara nanyanya? Nah, cara nanyanya mungkin, tuh mobil lu apa kak? Gitu. Nggak mungkin kan? Nggak. Kita tampilkan profil kita. Profil kaya juga? Iya, profil kaya juga dong. Harus. Harus di situ kita harus jadi lebih kaya daripada si ceweknya. Nanti kan kalau memang yang namanya cewek karir tuh dia penasaran. Pasti penasaran dia. Kamu punya mobil ini ya. Gitu. Nah, dari situ tuh dipancing di situ. Dia pasti mulai terbuka. Gitu. Biasanya dia yang nanya dulu, usahamu apa? Misalkan hari-hari profil saya ini bos gitu. Gitu. Dia bos atau direktur atau minimal saya ini GM di satu perusahaan. Jadi setiap hari saya kerja tuh foto depan laptop gitu, crack, selfie, cekrek. Dan sulit banget cari profil yang benar-benar perfect. Yang jadi dia tuh hari-hari kayak di rumah itu selfie, terus sampai kayak ada foto-foto selfie pegang pipi, pegang hidung. Ada loh cowok-cowok begitu Mas. Ada. Dan itu yang kita cari? Itu yang kita cari. Wah, scam itu gak mudah. Merian juga ya itu kalau kita foto-foto tiap hari itu bisa dimanfaatkan juga ya. Itu. Makanya kita tuh harus cari profil yang benar-benar hidup. Benar-benar hidup ya? Iya, real gitu loh. Real. Nah, kalau kita udah dapet profilnya, di situ kita masuk ke kehidupan profil itu. Profil itu kita jadikan sebagai kehidupan kita gitu. Tidak jadi diri sendiri. Di situ tuh tidak jadi diri sendiri. Jadi kita jelaskan nih, ada juga kisah hidup kita tentang kayak perjalanan karir kita dari awalnya susah terus jadi begini. Kita jelaskan semuanya. Itu bisa dijual juga tuh? Wah, dijual. Itu yang harus dijual Mas. Kisah itu. Itulah yang jadi kayak si cewek ini awalnya kita terbuka, dia pasti mulai terbuka. Dia terbuka juga. Iya, mulai nyaman. Kalau kita prosedurnya itu enggak gedabak-gedebuk. Artinya enggak rusuh lah gitu. Kita kan punya step by step gitu. Kenalan dulu, terus tegur sapa. Jadi kayak seolah-olah gini. Setelah kita PDKT, pendekatan, kita cuek tuh. Jangan sok-sok 1-2 hari kalau dia udah nyaman, udah percaya, kita cuek. Buat apa? Buat ngetes cewek ini beneran suka gak sama gue nih, sama saya nih. Si cewek ini beneran suka, beneran tertarik, dia beneran nyaman, dia beneran percaya gak. Kita tinggalin. Di ghosting dulu? Oh, ada permainan berarti ya? Jelas. Kalau gak gitu kan kita ketahuan dong jual murahnya. Bisa di situ tuh kita bisa jadi bisa ketahuan kalau kita itu sedang melakukan penipuan. Gitu. Kita belum melakukan penipuan tapi kalau kita terus ngasih ini kan kadang-kadang ada cewek yang kita nih harus tahu sifat karakter dia harus tahu. Kalau dia ilfil tiba-tiba ilfil udah hilang kan kesempatan kita. Gitu. Kita tinggalin 1-2 hari. Kalau dia nggak ngechat berarti dia cuma cari teman ngobrol doang, iseng-iseng doang. Udah, kita nggak perlu buang waktu. Seminggu PDKT selesai, tinggalin dia. Itu sudah pattern itu, ada polanya itu. Iya,
Itu udah ada polanya, itu dari perusahaan itu udah diajarin begini stepnya. Udah diajarin. Seminggu tinggalin sehari atau 2 hari. Kalau dia nggak ngehubungin balik, udah berarti dia cuma cari teman ngobrol dan buang-buang waktu. Out gitu. Nah, di situ kita punya grup. Grup ini grup Telegram. Ya. Ya, di Telegram ini jadi ketika kita mendapatkan customer yang hanya buang-buang waktu, itu kita share. Kita sharing. Supaya apa tuh? Supaya nanti teman-teman kita yang kerja bareng sama kita nggak ketemu lagi sama dia, nggak buang-buang waktu juga gitu. Kita sportif, bersaing tapi benar-benar sportif, secara sehat kita gitu. Nah sebaliknya juga kalau kita dapat klien atau customer yang menarik, yang belum pernah dapat sama teman-teman kita gitu, atau bakal dapat sama teman-teman kita sharing. Biar apa? Si teman-teman kita ini nggak ngejar dia lagi. Gitu loh. Ini udah customer gua nih. Ini udah customer saya. Jadi yang lain udah nggak boleh gitu. Gak jadi boleh. kita punya Telegram. SOP gitu ya, aturan SOP, juga ya. SOP. Harus sesuai SOP gitu. Nah, balik lagi ke PDKT tadi, kenyamanan, kepercayaan kita udah dapetin, kita udah tahu profiling dia punya apa, asetnya apa aja, dia tinggal sama siapa. Rata-rata yang saya tahu cewek karir itu mereka nggak pernah tinggal bareng sama orang tua. Oh, dan itu closingnya lebih gampang. Itu lebih gampang banget closingnya karena dia bener-bener pure hidup sendiri, mandiri, wanita karir itu. Semua keputusan sendiri. Semua keputusan sendiri. Di situ tuh kita kalau dapet customer begitu berarti kita goal. Itu udah dipastikan kita bisa goal. Gitu. Dalam waktu 2 hari dia ngehubungin balik nih. Udah kita tinggal nunggu waktu aja. 3-4 hari pasti cair. Pasti dia deposit ke toko kita. Gitu. Kita udah tahu profil dia punya ini. Udah tinggal kita gerogotin aja asetnya. Caranya dengan bisnis, ngajak dia berbisnis. Investasi. Ya, investasi, lebih ke investasi. Kalau kita ini kan kita punya toko itu toko Shopee. Ke Shopee Ya, tadi. yang saya bilang tadi kan toko Shopee. Kita arahkan dia ke sana. Kita udah ngasih kita udah nunjukin profil kita ini kayak gini. Kenapa kita bisa mencapai namanya kebebasan ekonomi. Freedom finansial. Freedom finansial. Oke. Itu andalan banget tuh. Freedom finansial ini. Gitu. Nah, setelah kita jelaskan, tujuan hidup saya itu hanya satu. Hanya ingin mencapai freedom finansial. Kasih tahu si ceweknya kan. Nah, dia penasaran itu apa sih freedom finansial itu. Nah, dari situ kan udah mulai tuh kepancing tuh. Pancing. Iya, kita jelaskan freedom finansial itu begini gitu. Intinya kita mendapatkan kebebasan ekonomi dan kamu bisa melakukan apapun tanpa harus kerja keras. Tanpa harus usaha. Kamu bisa jalan-jalan ke Eropa, kamu bisa beli ini, kamu bisa beli itu, kamu bisa hidup dengan cara kamu yang kamu suka, glamor gitu loh. Bisa menghabiskan hidupmu tanpa harus kerja keras, tanpa harus usaha lagi. Itu Menarik sekali itu. Kenapa kamu nggak perlu kerja keras lagi? Ya itu karena kamu udah punya bisnis atau penghasilan yang bisa menghasilkan miliaran atau jutaan rupiah per tahun gitu. Untuk apa kamu kerja keras lagi? Di situ dia mulai tertarik ke bisnis. Menarik ya bisnisnya gitu. Karena dia udah lihat masnya Ya sukses juga, freedom finansial. Ya, Gue pengen seperti itu. Nah, iya itu dia juga pengen capai itu gitu. Karena memang kita profilnya tuh hidup tuh memang santai, slow gitu. Nggak terlalu sibuk gitu. Tapi kita memang harus ada jam-jam sibuk. Karena apa? Kalau kita tiap jam kita ngechat dia curiga gitu. Kita harus timing gimana sih seorang pengusaha muda gitu. Gimana Timingnya. biasanya pengusaha muda itu sibuknya kapan aja? Jam berapa aja biasanya? Biasanya
kalau saya sebagai operator waktu itu jam 8 sampai jam 12 itu saya nggak bisa dihubungin mas. Oh iya? Ya saya kasih tahu dia dari jam 8 sampai jam 12 itu saya nggak bisa dihubungin. Lagi di kantor. Ya lagi di kantor, lagi sibuk. Nah tapi aslinya karena saya operator gitu dari jam 8 sampai jam 12 itu saya manfaatkan cari customer. Cari customer yang lain. Ini lewat apa tuh nyarinya? Aplikasi dating apps aja. Dating apps. Semua itu di dating apps. Tapi yang paling unggul itu yang saya bilang tadi itu aplikasi CMB. Iya. Itu yang paling unggul tuh di Asia. Berbayar semua itu. Itu berbayar. Nah setelah itu jam 1 sampai jam 3 saya bilang saya biasanya tidur siang gitu. Enak banget nih. Iya gitu. Nah dari setelah tidur siang itu bangun misalkan bangun jam 3 nih. Iya. Otomatis kan harus ada kegiatan lagi. Biasanya kegiatan saya itu saya nge-gym. Oh nge-gym? Iya memang ada kita foto gym kok. Profilnya ada foto gym. Wih. Gitu. Kita nggak perlu ngasih tiap hari foto gym ke dia. Positif sekali nih cowok ini. Yang penting cukup 1, 2, 3 kali aja tiap hari. Oh saya lagi gym, maaf nggak bisa balas cepet gitu. Dia ngertiin. Gitu. Nanti dia nanya gimana gymnya ini. Kita sharing lah. Kamu suka gym gak? Ini ngobrol dari situlah kita dapat topik dari kegiatan sehari-hari kita gitu. Ya seolah-olah kita ini the real bener-bener pengusaha muda gitu. Nah kembali lagi ke toko tadi link kita punya link. Nah link itu langsung otomatis diarahkan ke Google. Ya, link itu langsung ngarahin ke Google. Dari Google itu nanti kita diarahkan untuk download aplikasi. Download aplikasi gitu. Shopee. Oh, Shopee ada logo Shopee. Shopee, bener ada logo Shopee. Wih, canggih sekali. Canggih kan? Canggih banget. Tapi biasanya ada tulisan berbahaya gitu. Ada warning, ada warning. Nah, setiap ada warning itu customer kan udah percaya sama kita, klien udah percaya sama kita, ngapain kita ambil pusing? Dia pasti kasih screenshot kan, ini ada warning dari Google gitu. Kita jelasin aja, udah nggak apa-apa, tenang aja, aman, jangan khawatir, saya siap bertanggung jawab. Gitu. Dari situ dia download nih Shopee, terus setelah dia download dia lihat kan, masuk nih, dia harus regis. Iya, registrasi. Ya, registrasi. Kita arahkan tuh regisnya benar-benar real. Mencantumkan KTP. Harus itu. Kenapa? Disitulah kita dapat data-data dia. Wah, gitu. Masuk. Nah, kalau udah register, udah masuk data-data dia ke toko kita kan. Nanti kita tinggal up ke bos. Bos, ini udah register. Nah, bos itu ya namanya bos kan kita nggak tahu linknya di mana kan. Nah, tiba-tiba nanti tunggu waktu 5-10 menit tokonya langsung diverifikasi. Dan emang benar 5-10 menit toko itu udah langsung diverifikasi. Wah, canggih sekali. Seneng tuh cewek itu, toko udah mulai beroperasi kan. Kita ajarin cara mesin duit ini gitu ya. Gitu. Freedom finansial. Kita ajarin tuh cara jual produknya gimana gitu. Terus cara masarin produknya biar cepet kayak gimana. Nanti ada tahap-tahapan mas. Ada misalkan kita nih. Ada produk yang dijual. Produk 50. Oh iya. Coba. Ada produk yang dijual. Ada itu. Di toko itu mas mau jual apapun bisa. Mau jual kalung permata kah. Mau jual emas kah. Ada semua di situ. Tapi gak ada pembelinya? Gak ada. Gak ada terus gimana? Gak ada pembeli. Cara jualannya. Cara dapat komisinya. Terus gimana tuh? Cara jualnya nanti si cewek ini disuruh deposit dulu mas. Deposit ke toko untuk isi dompet toko, artinya modal gitu. Modal nggak gede-gede, nggak usah gede-gede pertama mah. Kita pancing dia sama 300 euro, 300 juta, 300 ribu, $300. Oh, $300. Ini 300. pancingan dulu nih. Pancingan dulu. Monetize awalnya dari sini. Iya. Buat dapat duitnya dari sini, deposit ini. Deposit. Mereka kan namanya bisnis dari modal kecil itu banyak orang yang mau mas. Iya benar. Apalagi Asia kan. Modal kecil dapat untung sebesar-besarnya. Iya, dapat untung sebesar-besarnya.
mau nih dia deposit nih. Nah, depositnya itu Mas, itu menggunakan aplikasi trading. Aplikasi trading. Yes. Apa itu? Deposit MT5 gitu? Enggak. Apa ada website? Ini Mas tahu aplikasi Binance nggak? Oh tahu. Nah, Binance. Kripto ya. Ya, kripto, benar. Aplikasi kripto. Jadi karena customer kita Asia kan mata uangnya kan beda-beda. Iya. Thailand mata uangnya baht, Vietnam mata uangnya Vietnam dong. Iya. Terus Malaysia mata uangnya ringgit Iya. gitu. Filipin mata uangnya peso. Nah, di Binance itu kita bisa melakukan pertukaran mata uang. Iya, benar. Dari baht bisa jadi dolar, Vietnam bisa jadi dolar, peso bisa jadi dolar, terus ringgit bisa jadi dolar, gitu. Masuk ke Binance, nah biasanya di sini nih kita banyak mengalami kegagalan. Kenapa? Walaupun si customer ini udah benar-benar percaya, gitu. Yeah. Nah, warning di Binance ini sama warning di Google itu berbeda. Orang kalau udah masuk ke aplikasi kripto, mereka udah tahu dong. Kebanyakan mereka familiar dengan aplikasi kripto. Oh, ini penipuan, gitu. Ini scam, gitu. Banyak kita dituduh begitu mah udah biasa kita. Apa yang muncul? Informasi apa yang muncul di Binance itu? Jadi bahasa Inggris biasanya screenshot kan? Screenshot. Apa tuh isinya tuh? Warning, jadi intinya jangan pernah kamu melakukan transaksi menggunakan link ini. Kita memang kasih linknya gitu. Nah, si Binance ini langsung mengarahkan jangan pernah transaksi menggunakan link tersebut gitu loh, link dari kita gitu. Di situ banyak yang nggak percaya, tapi kalau yang udah percaya dia masuk. Nah, kita itu Mas, kalau mau masukin modal ke dompet toko Shopee kita ini, itu ada linknya Mas. Linknya itu ya di Binance. Kita masukin link, kita ngasih link ke dia lewat Binance. Kita kasih link, nanti suruh dia copy paste, terus di paste di di Binance-nya. Biasanya ada aplikasi ada link alamat. Iya. Itu kan? Iya biasanya. itu website namanya. Alamat e-wallet. Ya e-wallet. Nah, tapi kita itu e-walletnya link Mas. Oh link. Iya canggih, benar-benar canggih loh. Nah, karena kita e-walletnya itu link, jadi banyak tuh warning tuh. Tapi kalau customer yang udah percaya, dia fine aja. Dia nggak permasalahkan. Iya. Setelah dia melakukan penukaran uang dolar, udah nih di Binance tuh udah melakukan penukaran uang dolar kan. Yeah. Nah, nanti uang dolar ini transfer ke toko. Karena toko Shopee ini kita nyebutnya ini toko Shopee yang bisa digunakan di mana saja. Di seluruh negara Asia Tenggara. Yeah. Di seluruh negara Asia. Nah, kenapa kita menggunakan mata uang dolar? Karena kita tidak bisa menggunakan mata uang negara kita sendiri untuk memiliki toko tersebut gitu. Setelah dia melakukan pertukaran mata uang tadi, langsung kita arahkan ke deposit modal awal toko untuk buka toko. Itu sebesar minimal $300. Nanti masuk situ? Masuk. Kelihatan? Nah, sebenarnya kenapa kelihatan? Si toko ini kan ada yang megang kan, otomatis kan. Kita nggak tahu siapa yang megangnya kan. Memang kita nggak dikasih tahu sampai sejauh itu nggak, karena kita hanya operator. Nah, sebenarnya uang ini nggak masuk ke toko kok. Uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan? Ya, udah masuk ke rekening perusahaan. Tapi dari Binance ke apa? Langsung ke link tadi, langsung ke alamat itu tadi. Itu punya rekening perusahaan? Ya, punya rekening perusahaan lah, taruh lagi gitu kan. Tapi di toko ini kan bisa dimainin sama orang. Bisa ya? Iya, karena kan toko ini kan toko fiktif. Oh iya. Dikasih aja nominal sama dia, 300 gitu. Udah, masuk 300. Customernya seneng. Oh, customernya seneng. Jadi dia bisa beli ini, bisa beli itu sesuai dengan modal dia gitu. Nah, nanti menjelang 3 hari kita pura-pura
kasih keuntungan buat dia pihak perusahaan nih. Produk kamu terjual nih gitu. Produk yang dia pasarkan tadi dari modalnya dia terjual. Terjual. Seolah-olah ada yang beli. Ya, seolah-olah ada yang beli gitu. Gitu loh. Udah nih, ada yang beli nih kan. Seneng kan dia. Terus harganya bisa disetting sama dia. Bisa. Bisa di edit gitu Bisa. harganya. Keuntungan saya mau besar bisa. Iya, bisa. Wow. Bisa. Nah, dia kan masih kita kan toko itu kan ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas VIP, ada kelas VIP. Nah, semakin tinggi kelasnya, semakin banyak dia masukin modal. Kalau dia mau semakin tokonya rame gitu, harus semakin banyak dia masukin modal. Gitu. Ada yang beli nih, otomatis kan dia dapat benefit dong, dapat keuntungan dong. Nah, keuntungannya ini setelah 3 hari baru bisa ditarik gitu. Itu udah diatur tuh. Ya udah di setting itu. Di setting harus 3 hari gitu. Ya harus 3 hari, harus gitu. Dapat dia keuntungan, misalkan nih dia dapat keuntungan $50 dari $300 tadi. Kita bantu dia. Bisa nggak kamu narik keuntungannya gitu? Oh langsung disuruh withdraw dulu. Disuruh withdraw dulu dong awal-awal gitu. Katanya misalkan dia bilang kan otomatis belum tahu kan caranya kan. Nah kita sebagai operator ngasih tahu dia cara withdrawnya kayak gini dikasih tahu stepnya, tetap melalui Binance kok sampai nanti masuk ke rekening pribadi dia berupa mata uang negara dia sendiri gitu. Dari situ kan dia makin percaya tuh Mas. Udah masuk kan pancingan sekali kan? Masuk. Nah di situ kita iming-imingi lagi. Kalau toko kamu mau rame, kamu bisa aku bantu nanti kamu jadinya punya toko yang kelasnya VIP. VIP beda modalnya, tapi modalnya cukup besar. Gitu. Profitnya juga besar. Profitnya ya jelas, modal besar, profit besar. Betul. Modalnya $5.000. Wah, udah naik nih. Udah naik dari 300 jauh banget kan? Iya, jauh banget tuh. Tapi minimal bisa 3.000. Bisa 3.000. Bisa antara dia tapi biasanya kita target 5.000. Target $5.000 gitu. Cuman kalau dia punya 3.000 dulu gitu bisa. Ya bisa. Kita tetap usahakan karena buat pemasukan perusahaan gitu. Nah, dari situ juga kita tahu kekuatan finansial customer itu Mas. Gitu. Mau nih dia naik ke misalkan customernya mau naik ke kelas VIP gitu. Top up dia. Top up. Kita nggak perlu ajarin lagi, dia udah bisa sendiri. Bisa ya. Nah, tapi di situ biar kita nggak kecolongan, si customernya ini harus ngasih screenshot kalau dia beneran udah top up 5.000 gitu. Ada di aplikasi dari Binance itu ada keterangan dia udah melakukan top up 5.000 ke link perusahaan kita kan gitu kan. Udah melakukan top up. Nah, dari situ kita langsung up ke bos. Nanti dari bos ngerubah. Dia rubah nominal modal di ininya. Di tokonya. Itu. Nah, makin ramai itu tokonya. Kan setelah makin ramai. Itu ada yang nanya-nanya gak di situ? Di toko itu apa? Cuman pasang iklan dijual gitu langsung ada yang beli atau ada yang nanya-nanya? Kita. Oh ya? Operator. Kak ini harganya berapa gitu? Dah. Ada. Wah kayak real berarti ya? Kan saya bilang kita tuh harus benar-benar real dari awal. Wah. Ada yang gak jadi beli gitu. Ada yang jadi gitu ya? Oh, terus? Kita yang namanya scam itu tuh kalau kita dari profil kita udah gak bener, gak bisa. Gitu. Balik lagi. Dia top up, profitnya makin gede kan? Laku tuh beberapa hari, nunggu seminggu, kurang lebih seminggu lah. Dapat tuh kan, ada kan keuntungannya sebesar mungkin nggak banyak sih, memang nggak banyak, sekitar $200 sampai $500. Lumayan itu dari 3.000 buat 5.000 ya. Nah di situ masih kita bolehin withdraw. Boleh withdraw? Masih boleh. Belum di-kill ini? Belum di-kill, belum. Nanti 5.000 masih kecil Mas. Masih kecil. Untuk 30 orang ya. Untuk menghidupi 30 orang tuh 5.000 masih kecil. Kita tuh cuman kenapa kita kayak gitu? Kita pengen tahu sebatas mana kekuatan finansial dia. Siap. Gitu. Kita masih suruh withdraw 500. Oh oke, withdraw 500. Kan gak banyak kehilangan. Dia juga belum untung ya. Iya. Modalnya belum balik. Iya. Di situ kan customer gak kepikiran kan. Iya. Nah,
Dia pengen gimana caranya modalnya balik dan keuntungannya semakin gede. Orang kalau udah masukin duit banyak ke suatu perusahaan itu, dia pengen narik modal itu kan otomatis kan dia harus ngasih lagi dong, gitu. Kalau di scam. Ya kalau di scam. Kalau di trading kan Beda. modal-modal kita tarik aja semua bisa. Iya. Nah, udah kita kasih withdraw kedua, Ya. dia kena pancingan, semakin tertarik nih. Apa tuh pancingannya tuh? Pancingannya gini, kan kita udah bilang dari awal, kita punya kelas VIP dan ada kelas paling atas itu kelas VVIP. Dan itu pembelinya orang elit semua kok, gitu. Kamu nggak usah khawatir. Toko kamu nggak laku, toko kamu nggak ada yang beli, nggak usah khawatir. Kamu kalau udah masuk kelas VVIP, toko kamu udah pasti banyak peminat. Percaya aja, yakin aja gitu. Karena kamu sudah merasakan ketika kamu awal membuka toko, kemudian kamu naik kelas VIP gitu. Kita kasih terus kan. Kepancing lagi. Kepancing. Nah, beda lagi nih kelasnya. Kalau dia sanggup, finansialnya kuat, biasanya Ada nominalnya nggak? ada. Berapa tuh? VVIP. VVIP itu nominal minimal tuh 15 sampai 20 ribu. Lumayan itu ya. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Ratusan juta itu. Ya. Ini belum menarik nih, masih awal-awal kan. Ada lagi nanti kita goal. Oke. Kita bisa goal itu. Terus kalau dia kuat, dia berani mas, deposit 15 ribu. Berani dia. Kalau nggak kuat biasanya apa tuh? Kalau nggak kuat, biasanya dia mundur. Mundur tuh artinya gini, banyak berbagai macam alasan yang dia kasih ke kita. Nah di situ kita mulai bertingkah, bukan lagi percintaan yang kita bahas di situ. Apa tuh? Tapi bisnis. Iya, percintaannya udah jauh. Di awal memang kita cara Buat cari kenyamanan doang tadi, kepercayaan itu ya. Nah itu. Iya. Di tingkatan ini udah berbeda. Di tingkatan ini kita bisnis. Dia pergi udah. Kalau memang dia udah nggak mau lagi, ada operator yang maksa. Kamu harus cari ini, kamu harus jual ini, kan kamu masih punya ini, kamu harus jual ini, jual itu. Oh iya, tadi udah di profiling, udah tahu tuh punya ini, punya itu ya, aset ya. Gitu. Nah, banyak operator itu banyak yang gitu, banyak yang maksa gitu. Sampai maaf nih, fakta, realita. Ada yang bundir. Kalau bundir saya belum pernah dengar ya mas, Okay. dalam lingkungan kerja saya. Tapi kalau jual diri Demi depo itu? Demi depo itu. Demi apa? Dia cuma pengen balikin modal dia mas. Duit dia udah banyak masuk ke sana. Dia pengen balikin itu doang. Gitu. Pancingannya gini. Kalau dia nggak nanam modal lagi, itu saldonya nggak bisa ditarik. Dikasih tahu seperti itu sama operatornya? Iya. Sama operatornya. Gitu. Saldo dia nggak bisa ditarik. Nah dari situ dia bingung nih. Kalian minum mas? Pokoknya harus depo biar dia bisa ditarik tuh. Dia harus deposit. Iya. Biar apa? Biar bisa ditarik gitu. Kalau dia nggak deposit nggak bisa ditarik. Ada aja yang namanya kita scam tuh pasti ada aja alasan kita. Kamu harus melakukan deposit segini biar modal awal kamu yang sebesar misalkan $5.300 bisa ditarik, kamu harus deposit segini gitu. Berarti di sini dalam tahap ini sudah jualan rasa takut di situ. Ya. Rasa takut nggak balik tuh duit. Kebanyakan gagal mas di step 2 kita. Oh. Tadi di awal kita banyak juga yang gagal di Binance. Nah kalau udah masuk deposit tuh kita udah lumayan tuh. Untuk goal itu kita kebanyakan gagal di kelas pas kita naik kelas VVIP tadi. Karena kan kita yang awalnya kadang gini loh mas. Kadang ada juga loh customer yang bohong. Bohongnya gimana? Bohong kayak kita nih. Scam juga. Dia ngomongnya punya ini, punya itu. Ternyata enggak gitu loh. Ternyata enggak real. Enggak real. Banyak juga. Kekuatan finansialnya hanya sebatas 10.000 sampai 20.000 US dollar gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa. Itu bagi kita keuntungan yang sangat besar gitu loh. Nah, dia tuh sebenarnya percuma juga withdraw. Karena kan bakal masuk ke kita lagi. Ya gak sih? Iya disuruh depo lagi tadi. Iya, itu. Gitu. Nah, Oke. ya singkatnya
ketika naik ke kelas VVIP itu banyak yang mundur, banyak yang gagal customernya gitu. Dan memang batas kemampuan finansial mereka segitu. Kalau saya pribadi tipenya nggak mau maksa. Kalau memang kamu udah nggak punya udah tetap untung sebenarnya. Dia nggak ada untung berarti kan udah dimasukin lagi. Iya. Karena memang saya saat kerja itu saya nggak punya target apa-apa mas. Setelah saya tahu kerjanya itu bener, awalnya tuh saya bener-bener kayak ambisi, saya harus bisa nih 200.000 dolar. Ada komisinya juga itu buat operator. Ada mas. Berapa persen itu? Kita deposit awal $300 itu dapat komisi 1 juta. Oh ada Gede juga itu. 5.000 dapat komisi 5.000 berapa kalau dirupiahin? 5.000 itu sekitar 80 juta. Kita dapat komisi berdasarkan angka itu 5 juta. 5 juta. 5 juta. 10.000 dapat 10 juta. Buset dah. 20.000 dapat 20 juta. Wah, menggiurkan ya. Sangat menggiurkan. Fakta dan realita. Ada teman saya yang dapat komisi berapa? Berapa? 1 miliar. 1 miliar? Serius. Itu langsung berhenti atau gimana tuh? Langsung berhenti. Langsung beli aset? Langsung beli aset segala macam. Wow. Itu berapa ngekill berapa itu? Satu orang. Satu orang maksudnya nominal deponya berapa itu? Sampai $100. $100. 1 juta. $1 juta. 1 juta dolar. Wow. Itu gimana tuh dapat profiling kayak gitu? Wah itu hoki mas. Hoki. Dapat profiling itu hoki. Itu ada orang gila main dating apps sekaya itu? Ada. Wow. Itu di CMB. CMB itu. Orangnya itu orang Vietnam kalau nggak salah. Vietnam padahal Vietnam itu ya mas ya. Kalau kita lihat mata uangnya lebih kecil loh daripada Indonesia. Betul. Tapi Vietnam itu orangnya kaya-kaya. Orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya. Pendapatan terbesar itu 1 juta saat itu kalau dirupiahkan kurang lebih 15 miliar ya. 15 miliar. Benar. Komisinya? 15 miliar dapat komisi 1 miliar. Wah, perusahaan masih untung besar ini. Oh, masih untung besar banget gitu. Itu bisa menghidupi perusahaan selama 6-8 bulan. Wow. Kita nggak perlu cari customer. Iya. Gitu ya kan? Bahasanya gitu. Dia langsung berhenti. Karena apa? Takut mas. Takutnya apa? Setelah dia dapat itu, dia merasakan takut karma. Takut karma? Oh masih mikir karma? Masih. Kenapa saya bilang ini? Kenapa saya nggak pernah maksa customer mas? Saya takut mas. Takut saya. Saya takut karma. Masih punya hati nurani ya mas waktu itu? Saya masih. Bersyukurnya saya masih gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang sampai nyuruh si customer ini jual diri. Bener dia jual diri mas. Bener. Saking apa? Dia udah habis mas. Apalagi dia mobil udah dia jual. Rumah pun dia jual. Wah. Yang belum dia jual apa? Harga diri. Dirinya. Dan itu terakhir itu. Itu terakhir. Jual diri itu terakhir. Dia jual mas. Cuman buat apa? Cuman buat balikin modal di awal. Padahal itu gak akan balik. Lo withdraw ada kesempatan withdraw cuma 3 kali. Dan itu dibalikin lagi. Dan itu lo balikin lagi ke perusahaan. Gitu. Balik lagi ke kelas VVIP. Nah kalau udah mencapai kelas VVIP itu udah otomatis asetnya yang dia punya perkiraan kita itu $50 sampai $100 sampai 100.000, 50.000 sampai 100.000 US dollar. Nah, di situ kebanyakan kita dapat untung di situ. Setiap bulan itu pasti ada 1 atau 2 orang yang goal bisa menghasilkan 50 sampai 100.000 US dollar. Itu dari berapa ini? Dalam sebulan itu biasanya berapa ini yang di profiling klien? Nggak bisa dihitung mas. Tapi per hari kita harus punya target minimal harus dapat 20 customer. 20 customer? Satu hari. Banyak juga ya. Dating app kita kan nggak 1-2 mas. HP kita itu banyak. Iya. Ada yang punya 7, ada yang punya 5. Buset, itu dari perusahaan semua itu? Dari perusahaan semua. Wah. Dan itu profil kita tuh sama semua? No. Beda-beda? Beda-beda. Oh. 7 HP, 7 profil beda. Oke. Yang mana yang hoki itu yang dapat. Ibaratnya kayak clipper ya, banyak ya. HP.
Kalau Mas sendiri itu yang pernah ibaratnya ngekill itu ibaratnya itu terakhir dia nggak mau depo lagi di kelas VIP atau VVIP? VVIP sempat. Pernah ya? Pernah. Berarti sempat sampai 50.000 sampai $100.000. Sempat 50.000 sampai nggak sampai 100.000. 50.000 US dollar. 80 mentok kalau nggak salah ya, hampir 80.000 US dollar. Nah itu dapat komisi berapa? Langsung dapat? Langsung dapat. Berapa itu? Dapat komisinya itu kan kita gini, kan dia kan nggak mungkin langsung top up 80.000 dong, bertahap kan. Dikit-dikit ya? Iya dikit-dikit. Nah setiap dia deposit itu saya dapat komisi 1 juta berapa kali dia top up sampai 80.000 itu. Kalau dia top upnya 10 kali saya dapat komisi 10 juta sampai 80.000. Ya. Nah setelah saya dapat komisi 10 juta ini, dari 80.000 itu nanti ditotalin Mas, pertengahan bulan saya dapat komisi 80 juta. Gitu. Ada finance-nya juga, ada ARD-nya juga tuh. Ada akuntannya ada. Berarti kayak kerja beneran ya? Kayak emang kerja bener. Dari perusahaan itu. Cuman servisnya aja yang begitu ya. Ya, servisnya aja yang begitu. Dimanfaatkan orang-orang yang memang pengen punya cowok mapan ya. Iya. Enak di Indonesia itu kalau sepengalaman saya paling enak kerja dunia scam itu di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Kalau di Kamboja kok ada yang dipukul lah, ada yang suruh minum kencing lah. Kok agak kasar-kasar ya di sana? Kalau di Kamboja itu saya kurang tahu Mas ya, karena saya memang nggak punya pengalaman di Kamboja. Tapi ada beberapa teman saya di Kamboja dia fine-fine aja Mas. Fine-fine aja juga? Fine-fine aja. Dia malah dia beberapa kali ngajakin saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau kalau di Kamboja. Oh berarti ada yang emang nggak baik, ada yang baik ya berarti? Iya, teman saya terakhir dia pulang mungkin 3 bulan yang lalu ya, baik-baik aja dia. Gaji di situ 1.600 kalau nggak salah. Lebih besar. Lebih besar. Dia dari Indo, di Indo memang kita udah tutup semua. Setahu saya. Tutup semua di Indo? Tutup, nggak ada lagi. Sampai sekarang udah nggak ada? Sampai sekarang nggak ada lagi. Terakhir itu 2024 pertengahan tahun kalau nggak salah. Pemerintah sering sweeping kali ya? Bisa jadi Mas. Biasanya kalau sweeping itu dikasih tahu nggak sih itu? Iya ada yang mau datang nih gitu. Ada. Kasih uang rokok gitu. Iya. Biasanya gitu ya. Kita kan di kantor kita ada di salah satu kota Jakarta itu dulu gitu. Dulu. Aman, ya. nyaman. Wih, enak banget itu, the best kantor itu. Sayangnya memang pekerjaannya begitu. Yang saya sayangkan gitu. Iya. Saya paling lama kerja itu 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Setelah itu saya mikirnya apa? Yang saya pikirkan karma itu, tadi ya. Iya, karma itu pertama. Terus kedua, nasib saya ke depannya kayak gimana? Kalau saya kerja kayak gitu. Gak ada jenjang karir di sana? Nggak ada Mas. Nggak ada jenjang karir. Namanya jenjang karir itu udah jauh gitu. Kita memang operator semua? Operator semua. Gak ada supervisor operator gitu? Nggak ada. Operator semua. General manager gitu? Tapi kita ada leader. Oh ada? Ada leader. Setiap tim ada leader. Gajinya lebih tinggi tuh? Leader 15.000. $15.000? Iya. Jadi kita tuh gini. Gede juga enggak. Bukan $15.000. 15 juta. Oh 15 juta. Dirupiahkan. Kita tuh kalau operator yang baru-baru nih gitu. Iya. Itu gajinya 6 sampai 8 juta. Gitu selama 3 bulan. Di atas UMR dong? Iya. Iya, terus yang udah agak lumayan lama udah punya penghasilan naik 10 juta. Gitu. Nah, penghasilan yang udah bisa menghasilkan penghasilan di atas 25.000 atau ya 25.000 lah. $25.000 itu gajinya 12 juta. Iya. Gitu. Ya paling tinggi leader gajinya 15 juta. Kalau untuk salary ya itu ya. Tapi kita tuh nggak pernah yang namanya ada penyiksaan atau apa. Tapi SOP kerja kita harus benar-benar menjalankan SOP kerja gitu. Iya. Kalau dalam waktu jangka 1 sampai 3 bulan kita nggak dapat customer, artinya kan perusahaan rugi. Dikeluarkan? Nah, dikeluarkan. Tapi tetap baik-baik kok. Dikeluarkannya gini. Dikasih Pak Laring juga? Enggak. Oh. Kasih pesangon. Oh ada pesangonnya? Ada pesangon. Gila kayak perusahaan beneran ya? Iya ada pesangon. Bosnya kebetulan kita dapat bosnya baik. Tapi ada nama PT-nya? Nggak ada. Enggak ada nama PT-nya? Nggak ada nama PT-nya. Oh berarti dia nggak bayar pajak dong? Iya jelas. Cuman bayar rukonya? Iya nyewa tempat lah. Nyewa tempat? Nyewa tempatnya aja gitu. Saya terakhir itu
karena saya mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan beda pesangonnya sama orang yang dikeluarkan. Lebih besar. Lebih besar. Saya mengundurkan diri karena memang saya udah mikir ke depannya kayak gimana. Ini kalau kerja kayak gini terus ini nggak baik lah ke depannya gitu. Hitungan pesangon ini 6 bulan kerja berapa? Saya waktu itu 6 bulan. Sekali gaji atau gimana? Enggak. Oh gimana? Hitungannya gimana? Hitungannya saya waktu itu dapat pesangon. Jadi kan 6 bulan kerja saya, belum nyampe 1 tahun. Iya. Gaji itu kan waktu itu saya mentok itu di angka 10. 10 juta per bulan. Nah, jadi dari 6 bulan ini 1 kali gaji plus setengahnya. 10 juta, 60 tambah 30 berarti 90 juta. Iya, sama bonus. Sama bonus. Gitu. Bonus juga. Bonus gitu. Kerja apa lagi yang bisa begini? Itu ya cara mendapatkan uang instan kalau menurut saya dari scam. Karena di sini kan yang dijual kan kecerdasan ya. Iya. Yang ditipu lebih goblok ya. Iya. Benar gak sih? Bener. Padahal berbicara intelektual ya. Iya. Orang-orang kita tipu orang-orang pinter kok. Orang pinter. Wanita karir dari mana? Gimana kita bisa bilangnya kita bilang mereka itu goblok? Wanita karir nggak ada yang goblok. Iya ya, pinter-pinter ya. Nah, tapi orang kalau udah kena hati jadi goblok. Jadi goblok. Iya kemarin juga di YouTube-nya Densu tuh kelihatan. Sambil minum kita, Iya. Ada 2 cewek, kayaknya cewek-cewek jaksel gitu. Iya. Ditipu juga sama laki-laki. Yang dijual itu adalah sama, saya keturunan orang besar dari Yakuza lah, dari punya hotel di Bandung lah, inilah gitu kan. Tapi ya dia dipungut kayak gitu. Akhirnya dia jual apa? Jual kesedihan. Saya habis di rumah sakit begini. Iya. Diminta uang lagi ke ceweknya. Sampai satu cewek itu sampai transfer dia 200 juta. Jadi 40 cewek itu diporotin sama dia. Dia berperan sebagai adiknya, berperan sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Tapi 1 orang. Wih, dating app juga itu. Iya, dari dating apps. Wow. Paling gampang itu cari orang-orang yang yang bodoh ya kalau udah kena hatinya gitu. Iya. Itu dari dating apps. Karena kan mereka itu pada intinya mereka itu hanya butuh teman ngobrol loh, nggak lebih. Iya. Gitu. Tetapi karena memang target kita kita cari uang gitu, kita gali sampai dalam-dalamnya. 6 bulan itu berapa klien? 6 bulan, saya di total ya. Iya. Ini yang goal ya. Yang goal ya, jangan yang gak goal. Setiap bulan itu saya pasti dapat klien yang goal. Minimal itu bisa deposit 5.000. Karena untuk apa? Untuk apa sih namanya? Impact saya terhadap perusahaan. Ya. Gitu. Kalau saya hanya bekerja doang, nggak menghasilkan apa-apa, perusahaan mana yang mau pakai? Makan gaji buta dong. Iya. Iya. Setiap bulan itu setidaknya kalau ada aja yang deal. Ada aja. Tapi saya memang targetnya nggak pernah banyak, Was. Saya memang nggak mau banyak. Nggak mau ngekill sampai dia Nggak mau. mundir, sampai Nggak dia mau. jual diri gitu, jual aset. Nggak mau. Sampai dia ngutang-ngutang minjem-minjem tuh saya nggak mau. Udah punya hati nurani Anda ya. Iya. Lumayan lah. Bersyukur saya. Saya bersyukurnya di situ, Mas. Kalau enggak kita kan nggak tahu ya ke depannya tuh kayak gimana. Memang mereka dibilang nonis, kan memang mereka kebanyakan nonis kan gitu. Apa Tapi tuh kan nonis? non-Islam. Oh non-Islam. Ya. Kalau saya pribadi kan saya Islam. gitu. Islam ya. Yang namanya karma kan itu nggak melihat agama, Mas. Iya. Ya kan, karma instan di dunia itu pasti ada loh. Nah dari situ saya selalu stop. Oke. Mencoba untuk stop gitu. Memang awalnya saya ambisi nih, iri ngelihat Teman-teman yang teman-teman sampai ratusan ribu sampai dolar, jutaan dolar gitu Iya. aja. Iri saya. iri. Tapi di situ saya mikir lagi, sampai segitunya ya, sampai ada rela dia jual diri, rela dia jual rumah, rela dia jual ini, karena kan dia tuh kerja keras bertahun-tahun. Mungkin kita kan nggak tahu perjuangan dia, kerja keras dia sampai dia bisa dapetin aset sebanyak itu loh. Terus tiba-tiba kita datang dengan seenak-enaknya kita minta semuanya, gitu loh. Kalau saya nggak, saya batasin tuh. Ada nggak? Oke, sebentar. Ada nggak teman-teman lu atau yang siapa gitu yang lu tahu beneran jatuh cinta beneran sama korbannya gitu? Nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada. Serius. Nggak ada. Ya mungkin dia cakep atau apa gitu, kaya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita udah ini Mas, udah sadar diri Mas. Udah sadar diri. Kita mau jatuh cinta ke orang seperti itu dengan real di kehidupan real itu nggak mungkin. Iya Gitu ya kan? Ini ketika kita melihatkan wujud asli kita, apa reaksi dia? Oh, benar apa respon juga dia? Ya kan? Iya. Mau secinta apapun gitu. Ya maaf nih ya. Cewek kalau udah nyaman Mas, harga diri pun dia kasih kalau ke kita kalau kita mau gitu. Benar. Sampai maaf nih berbicara tentang agak meleset dikit. Dalam perjalanan kita itu, kita tuh udah pasti ada obrolan seks. Iya. Cangkut paut obrolan Pasti, seks itu. ya. Kita dia kasih pap ini yang bagian atas, bagian bawah dia kasih kalau kita minta. Benar. Mau Itu ada buat pengancaman gitu. Misalnya video-video share. Enggak. Orang luar nggak kena sama itu. Enggak. Orang Indo kena ya. Kalau orang Indo kena, tapi kalau orang luar nggak kena dia. Mau sebarin lo bodo amat gitu. Iya. Mereka mah kayak gimana ya? Hal kayak gitu tuh sebenarnya familiar Mas bagi mereka. Familiar. Jadi Kayak kalau kita minta dikasih. Dikasih videonya loh. Mereka lagi mandi lah, lagi di kamar lagi maaf gitu. Apa sih namanya tuh mainin alat vitalnya dikasih. Kita tinggal minta aja gitu. Nah, tapi kita harus punya persiapan juga. Apa tuh? Kalau dia minta kita mau kasih apa? Gimana tuh? Punya lu mana itu? Iya, gitu. Nah, di situ kita udah punya persiapan juga. Kita punya sudah link. ada. Di Telegram itu, ada link itu, link Download situ. Ya, link kita nggak perlu download lagi. Memang mungkin perusahaan saat itu sudah menyediakan gitu. Oh, sudah Jadi gampang. Tinggal cari di Telegram nih, grupnya nih. Dapat nih. Kira-kira yang bentukannya oke, bagus, sesuai dengan perawakan kita. Dia. Misalkan kita kan putih, bersih, nggak mungkin dong kita ngasih yang agak-agak lain gitu kan. Itu kita cari yang bagus. Minimal kita cari 3 atau 4 gitu. Foto alat vital gitu. Ada yang minta juga ya itu dari pihak korban ya. Ada Mas, itu harus. Kita tuh nggak boleh loh kita kalau dalam SOP kita tuh nggak boleh kita terus-terus neken dia. Apa namanya tuh ngobrol tentang bisnis. Dia bosan karena apa? Hari-hari dia udah kerja. Bisnis semua ya. Iya, jangan lu kasih tekanan lagi. Iya. Gitu loh. Harus ada jeda. Jedanya itu obrolan itu. Kanan kiri ya itu ngalor ngidulnya ya. Yang paling seru sih kita tuh nggak pernah habis materi ngobrolin seks ya gitu. Oh, itu nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya. Gaya itu gitu. Orang-orang Thailand, Vietnam, Filipina itu gila-gila tuh. Kalau udah ngobrolin seks gila. Gila-gila. Pusing kita. Bener. Gue penasaran, kenapa orang-orang sukses yang orang wanita karir gitu-gitu, kenapa mainannya dating apps? Kenapa dia nggak nyari cowok di dunia nyata gitu? Kalau yang saya tahu Mas ya, yang pernah saya tahu nih. Kenapa itu? Mereka itu sebenarnya berpikir tuh simple Mas. Ya. Gitu. Yang saya bilang tadi, mereka tuh cuman fokus ke karir, nggak mau punya, nggak mau kawin, nggak mau punya apa sih namanya keterlibatan dalam dunia percintaan tuh mereka nggak mau. Jadi buat fun-fun aja berarti. Iya, mereka tuh cuman butuh teman ngobrol kok. Udah, itu aja titiknya. Gitu loh. Titik. Cuman butuh teman ngobrol. Ya kayak gini, kalau gua cari cowok-cowok di luaran sana, otomatis kan mereka kan ini pengennya lebih. Bukan hanya temen gitu. Tapi kan kalau di dating app simple. Dapat temen bercurhat, buat ngobrol gitu. Nah, hanya saja mereka yang yang mudah tertipu atau belum pernah tahu sama sekali atau mereka bodoh amat dengan yang namanya dunia scam ini, itu yang gampang tertipu. Gitu. Yang apa ya, yang gampang ditarik tuh mereka begitu gitu. Iya. Kita kasih gombalan, kita kasih ini, mereka dia seneng gombalan kita. Seneng. Orang luar seneng ya? Seneng. Kita kan ngobrolnya bukan bahasa, kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gombalan bahasa Inggris. Iya, gombalan bahasa Inggris gitu. Oke. Berarti setelah 6 bulan itu Mas menemukan apa ibaratnya kayak ilahi gitu ya. Wah, anugerah gitu. Wah, gue harus berhenti ini gitu. Mau sampai kapan kayak gini gitu. Iya, benar. Sadar di situ. Sadar. Sebenarnya sebulan pertama itu saya udah nggak kuat Mas. Sebulan pertama. Kenapa nggak kuat? Nggak kuat itu pertama jam kerja. Gimana jam kerjanya? Oh di mes ya? Di mes. Jam kerja itu kita kurang lebih
14 jam kerja ya. 14 jam. Istirahat itu, tidur itu, kita itu udah kayak ini Mas. Udah kayak apa sih? Tidur siang kelelawar. Tidurnya siang. Iya. Malam tuh kita ini. Oh malam berarti di sana Melek. siang ya? Apa gimana? Kenapa harus malam? Karena gini, waktu malam itu tuh waktu paling enak ngobrol sama customer. Oh sama, karena dia habis istirahat, Iya, kerja gitu ya. Kalau pagi biasanya Sibuk. sibuk. Mereka sibuk tuh bener-bener sibuk sampai sore jam 5 gitu. Malam itu udah paling enak. Waktu paling enak ngobrol gitu. Ilmu dari Vicky Persetio juga gombalan cewek malam-malam katanya tuh. Iya. Malam itu waktu yang paling enjoy lah, waktu Iya, yang paling iya. tepat kalau kita buat ngobrol sama cewek, ngobrol santai, entah itu gombal, entah itu ngobrol apapun itu kan hal-hal yang lain lah gitu. Iya, Itu paling enak malam. Makanya kita tuh dunia itu terbalik. 1 bulan tuh nggak keluar saya Mas, udah mau Mau resign aja. resign aja. Kena penalti gak itu? Harus bayar gitu? Enggak, Oh, enggak? ada kita penalti. Keluar mah keluar aja. Keluar aja. Resign yang penting kan baik-baik gitu. Iya, Karena kan iya, kita masuk perusahaan itu baik-baik, keluar pun baik-baik gitu. Tapi ada temen yang ngasih support gitu. Gimana? Jangan sayang karena baru kerja gitu. Coba rasain dulu 2-3 bulan gitu. Di situ cowok semua? Cowok semua Mas. Enggak ada yang cewek? Ada ding, ada. Cewek itu tapi nggak banyak. Mungkin sekitar 5-10 orang lah cewek itu. Targetnya cowok berarti? Targetnya cowok. Iya. Tapi ada juga cewek targetnya cewek. Gimana? Ya itu harus ini menyesuaikan dengan profil. Kalau profilnya cowok cari target cewek. Kalau profilnya cewek cari targetnya cowok. Oke, dari situ tahan sampai 6 bulan. Tahan sampai 6 bulan. Nah, waktu itu dengar apa? Mungkin pengajian atau apa yang berhenti gitu. Sebenarnya sih kalau dari Yang segi buat dirimu tuh sampai gua nggak mau lanjut gitu. pernah ini Mas, saya tuh baca sebuah artikel ya, tapi saya lupa apa namanya, selintas aja gitu di internet gitu, selintas tentang karma gitu loh. Karma tadi. Tentang karma. Saya tuh paling takut kalau udah berbicara karma itu, entah saya melakukan entah tidak, tapi saya takut. Di situ saya mulai takut. Oh bener juga ya, saya udah berapa banyak nih yang saya tipu, berapa banyak orang yang menderita karena kelakuan saya kayak gini gitu. Dibilang enak, benar-benar enak. Saya nggak menutup hal itu, benar-benar enak. Tapi di situ saya punya rasa iba. Di situ saya sadar, ini nggak benar. Karena ini nggak ada win-win solution ya. Iya. Ruginya di korban. Iya, ruginya di korban. Kalau dalam bisnis kan sama-sama untung. Iya, sama-sama untung. Kalau ini kan yang untung cuma perusahaanmu. Iya, Benar nggak? benar. Dan dari situ udah nggak benar kan? Udah nggak benar. Dari situ saya mikir, wah, udah nggak benar ini. Udahlah, lebih baik saya ngundurin diri aja, udahan gitu. Dan memang waktu itu memang mungkin saya memang ditakdirkan itu buat apa? Buat keluar dari situ. Takdir keluar gimana? Jadi waktu itu marak-maraknya studio scam itu digerebek. Studio scam. Iya. Oh ada studionya. Ada. Kita yang Mas bilang tadi kan nyewa. Kita nyewa tempat, gitu ya. Gitu. Lagi marak-maraknya tuh. Nah di situ kan Banyak sweeping ya pemerintah. banyak, iya banyak banget. Nah kita sempat dibubarin Mas. Iya. Gitu, dibubarin tapi kita memang dikasih pesangon segala macam, 30 orang itu kan dibubarin, dipulangin gitu. Iya. Yang mau bertahan boleh ikut bos di apartemen gitu. Nah saya nggak mau lagi. Udah saya bilang saya stop gitu. Selang 1-2 bulan saya dihubungin lagi kok. Oh ya? Iya sama teman-teman, karena bos bilang bos memang kan kenal ya. Saya terakhir itu saya sempat jadi leader kok. Jadi leader. Tapi nggak lama. Nggak lama. Cuman kayak asisten leader aja gitu. Iya. Terakhir bos kenal saya, tahu nama saya gitu. Coba kalau kita tuh kan punya nama bukan nama asli. Iya. Kita itu dari berdasarkan tim, kebetulan waktu itu saya tim A. Nah nama saya itu A3 Iya. gitu. Coba hubungin A3, dia masih mau kerja nggak gitu. A3. Kalau misalnya ada teman-teman lo yang nonton nih,
Ini kerjaan ini memang wah ini nanti kena karma atau apa. Lu ada keinginan gak untuk nyadarin mereka? Udahlah gitu. Ada. Terus gimana tuh? Kalau untuk teman-teman saya kalau yang masih kerja gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sih sebenarnya setahu saya memang udah nggak ada gitu. Udah nggak ada ya. Tapi kalau di luar kalau memang ada teman-teman saya yang nonton, ya semoga mereka sadarlah dengan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini gitu. Dengan apa yang telah bisa dibilang tuh kita kan berbuat zalim sama orang. Mas. Berbuat zalim. Ya semoga mereka sadar aja gitu. Kembali ke jalan yang udahlah yang benar-benar aja lah kerja gitu loh. Ngapain kita harus kerja begitu gitu. Iya, merugikan orang lain. Iya, jangan sampai kita cari uang, cari makan buat ngisi perut kita, buat jadi daging kita tuh jangan sampai cara yang nggak baik, cara yang nggak benar gitu. Dan uang-uangnya juga akan hilang semua, nggak berkah ya. Iya Jadi, benar. ada nggak ceritanya tuh yang dapat $1 juta omset terus dapat 1 miliar, jadi miliarder juga, jadi orang kaya, ada nggak ceritanya tuh? Saya kalau untuk cerita kelanjutan kehidupan dia itu selanjutnya itu nggak tahu Mas, karena memang kita lost contact langsung. Lost contact. Ya gue percaya kalau uang-uang yang didapatkan dengan cara-cara merugikan orang itu biasanya ya hilangnya juga cepat ya. Iya benar. Udah ditipu lah, kena apa lah. Iya, itu dari lo. Itu pun saya rasakan loh. Ngeri. Itu pun saya rasakan. Oke. Kita nipu, kita ditipu balik. Tipu balik. Padahal kita penipu. Berarti ini barang ini nggak bisa dilanjutkan ya? Nggak bisa. Berarti udah berhenti aja. Berhenti aja. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Oke, Let's close. Sama-sama.